Hebat, anak-anak yang berkarakter Pancasila. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Ningsih. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila, materi hak dan kewajiban. Simak baik-baik ya. Materi pembelajaran Pancasila hari ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Yang kedua, siswa mampu mengetahui kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan penerapan hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Nah, apakah kalian sudah tahu apakah itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima, baik itu di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Sekarang, apakah kalian sudah tahu contoh-contoh hak anak di rumah? Baiklah, sekarang Ibu jelaskan satu-satu. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapat kasih sayang dari orang tua. Contoh hak anak yang kedua di rumah adalah memperoleh perlindungan orang tua di rumah. Yang ketiga, hak anak di rumah adalah bermain dengan gembira bersama teman-teman. Kemudian, hak anak yang keempat di rumah adalah mendapatkan makanan yang bergizi. Dan hak anak di rumah yang kelima adalah mendapatkan pengobatan ketika anak sakit. Itulah contoh-contoh hak anak di rumah. Nah, sekarang kita belajar tentang contoh-contoh hak anak di sekolah. Adapun contoh-contoh hak anak di sekolah yang pertama yaitu mendapat bimbingan dari guru. Kemudian yang kedua adalah menggunakan lapangan olahraga. Nah, contoh hak anak di sekolah yang ketiga adalah bermain bersama teman dengan gembira. Kemudian yang keempat, membaca dan meminjam buku di perpustakaan. Contoh hak anak di sekolah yang kelima adalah belajar dengan rasa nyaman. Anak Ibu, nah itu adalah pengertian dari hak dan contoh-contoh hak anak di rumah dan di sekolah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban. Apakah itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, baik itu di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Anak-anak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban. Nah, contoh dari kewajiban anak di rumah diantaranya adalah yang pertama yaitu membantu orang tua. Kemudian yang kedua, belajar di rumah bersama orang tua. Kewajiban anak di rumah yang ketiga adalah mematuhi nasihat orang tua. Yang keempat, bekerja sama bersama anggota keluarga. Dan yang kelima adalah menghormati orang tua. Itulah tadi contoh-contoh kewajiban anak di rumah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban anak di sekolah. Salah satunya adalah contoh kewajiban anak di sekolah yang pertama yaitu memakai baju seragam. Kemudian yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Contoh kewajiban anak di sekolah yang ketiga yaitu menghormati guru. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian yang kelima, mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, anak Ibu tadi sudah belajar tentang contoh-contoh hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Lalu, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara pengaplikasiannya atau penerapannya antara hak dan kewajiban anak di rumah atau
dan kewajiban, yaitu setelah kita melakukan kewajiban baik di rumah atau di sekolah, maka kita akan mendapatkan hak kita. Penerapan hak dan kewajiban di rumah, misalnya jika kita mematuhi nasihat orang tua, maka kita akan mendapatkan hak, yaitu kita disayangi orang tua. Contoh penerapan hak dan kewajiban di sekolah, misalnya ketika kita belajar dengan tertib di sekolah, maka kita akan merasakan kenyamanan dalam belajar. Anak-anak ibu, sudah paham kalian? Apa itu hak, apa itu kewajiban? Nah, kesimpulannya adalah satu, hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Kemudian, setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Dan yang keempat, dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Anak-anak ibu yang hebat, anak-anak yang berkarakter Pancasila. Sampai di sini video ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Selamat belajar. Jangan lupa selalu membantu orang tua. Jadi anak yang hebat. See you, bye-bye.